Halo Sobat Kanal, kembali bertemu dengan Dr. Camelia. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu kedaruratan di bidang THT BKL, yaitu benda asing yang ada di telinga. Apa aja sebenarnya benda asing yang bisa masuk ke dalam telinga? Ada itu berupa benda asing organik atau anorganik, benda asing higroskopis, bisa benda asing hidup, maupun benda asing yang mati. Contohnya seperti cotton bud, biji-biji tumbuhan, kemudian bisa hewan atau serangga yang masuk tanpa sengaja ke telinga kita. Nah, benda asing itu bisa kita lihat dengan menggunakan otoskopi. Apakah terdapat di daerah kanal atau sudah mendekati gendang telinga atau membran timpani. Yang perlu diperhatikan adalah di liang telinga kita memiliki dua penyempitan, yaitu perbatasan antara kartilago dengan ismus dan juga daerah gendang telinga atau membran timpani. Seorang dokter harus bisa melihat visualisasi benda asing tersebut di telinga. Oleh karena itu, dengan penggunaan otoskopi kita bisa melihat lokasinya. Kira-kira alat apa yang bisa kita gunakan untuk mengevakuasi dari benda asing tersebut? Nah, ada beberapa cara evakuasi dari benda asing. Yang pertama, menggunakan hook atau pengait. Ini bisa kita lakukan apabila benda asing tersebut berbentuk misalnya bulat atau lonjong. Apabila dia berbentuk seperti kertas atau gepeng, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan pinset atau menggunakan alligator tang, atau kita sebut juga dengan tang buaya. Ya. Atau apabila benda asing itu agak cair, bisa juga kita lakukan menggunakan suction untuk menyedot atau mensuction benda asing yang agak cair. Apabila benda asing itu berada dekat dengan gendang telinga atau membran timpani, bisa kita lakukan irigasi atau penyemprotan air dengan suhu sesuai dengan tubuh kita. Kita harapkan benda asing itu nanti akan keluar dengan sendirinya dengan bantuan dorongan air tersebut. Tetapi ada syarat mutlak untuk dilakukannya evakuasi menggunakan irigasi, yaitu gendang telinga atau membran timpani harus intak alias harus utuh, tidak boleh ada perforasi. Nah, apabila ada benda asing berupa hewan atau serangga yang masih hidup di dalam telinga, maka penting untuk mematikan hewan tersebut terlebih dahulu. Karena apa? Hewan tersebut masih bisa masuk lebih dalam lagi mendekati gendang telinga. Dengan pemberian tetes telinga beberapa menit, diharapkan hewan atau serangga yang masuk ke dalam telinga itu mati terlebih dahulu, sehingga kita dengan mudah bisa mengambil atau mengevakuasi serangga tersebut. Komplikasi yang penting kita ingat apabila ada benda asing yang masuk ke dalam telinga, yaitu adanya laserasi liang telinga, perforasi membran timpani atau gendang telinga, bisa juga mengalami kerusakan tulang-tulang pendengaran yang bisa menyebabkan tuli saraf atau vertigo, dan bisa menyebabkan wajah perot atau wajah mencong. Baik, begitu video mengenai benda asing di telinga. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Halo Sobat Kanal, ketemu kembali dengan Dr. Camelia. Video kali ini kita membahas mengenai benda asing di dalam hidung. Apakah Sobat Kanal pernah mendapatkan kasus seorang anak datang dengan ibunya dengan keluhan hidung tersumbat berbau pada satu sisi saja? Nah, biasanya kita perlu curigai apakah terdapat benda asing di dalam hidung pada pasien tersebut. Angka kejadian terbanyak benda asing dalam hidung memang sering terjadi pada anak, balita, atau orang dewasa dengan retardasi mental. Dengan keluhan yang paling dominan adalah tersumbat pada satu sisi atau pilek pada satu sisi dan berbau, dengan ingus yang hijau atau kuning kental. Sebagai seorang dokter, kita harus mengevaluasi hidung dari pasien dengan menggunakan spekulum hidung. Kita bisa melihat apakah terdapat benda asing di dalam hidung yang bisa kita evakuasi selanjutnya.
Kira-kira alat apa saja yang dibutuhkan untuk mengevakuasi benda asing di dalam hidung? Selain spekulum hidung, kita membutuhkan hook atau sendok korpal untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Atau bisa juga menggunakan tang aligator atau aligator buaya untuk mengeluarkan benda asing yang bentuknya lebih gepeng. Seorang anak dengan benda asing hidung, maka harus diposisikan duduknya dengan baik sebelum kita lakukan evakuasi. Dengan cara dipangku oleh orang tua, tangan dan kepala difiksasi, kaki dipegang oleh asisten. Apabila pasien sudah diposisikan dengan baik, maka kita bisa menggunakan spekulum hidung untuk melihat benda asing yang ada di dalam hidung. Apabila benda asing sudah terlihat dengan jelas, maka sendok korpal bisa kita lewatkan melalui bagian superior dari benda asing tersebut. Perlahan-lahan kita tarik keluar sampai benda asingnya keluar melalui hidung. Perlu diingat, jangan sampai kita mendorong benda asing ke belakang karena benda asing tersebut bisa jatuh ke nasofaring, bahkan bisa masuk ke dalam laring yang bisa menyebabkan obstruksi jalan nafas. Setelah benda asing berhasil dikeluarkan melalui hidung, maka kita evaluasi kembali hidungnya. Apakah terdapat epistaksis atau masih ada benda asing berikutnya di belakang benda asing yang pertama. Jika sudah tidak ada, maka tindakan evakuasi benda asing selesai. Baik Sobat Kanal, demikianlah video mengenai evakuasi benda asing di dalam hidung. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.